MB dan merupakan salah satu museum pendukung dari Museum Induk, yaitu Museum Sangiran yang ada di Krikilan. Museum ini sebagian besar temuannya merupakan sisa-sisa manusia purba jenis Homo erectus dari Sangiran yang ditemukan di situs ini. Lalu Klaster Bukoran merupakan situs yang lebih menonjolkan koleksi tentang fosil Homo erectus dan pengetahuan seputar evolusi. Nah, hal tersebut dikarenakan daerah Bukuran memiliki potensi temuan fosil yang relatif paling banyak, sehingga situs ini berkembang menjadi museum untuk mempelajari evolusi manusia. Museum Bukuran memiliki desain interior 2 lantai yang terhubung dalam satu gedung. Nah, pertama kali memasuki ruang pamer atau display room, pengunjung akan menemui instalasi seni berupa kubus cermin. Masuk ke interior selanjutnya, pengunjung akan diajak untuk mengenal teori seleksi alam dan pengetahuan mengenai adaptasi makhluk hidup. Pada ruangan ini, pengunjung dapat bermain dengan game yang didesain sedemikian rupa sebagai pengenalan terhadap materi yang ingin disampaikan. Kemudian di pojok ruangan, yaitu diorama, terdapat sebuah instalasi yang berisi replika Homo erectus dan hasil kebudayaannya. Setelah berkeliling di ruangan atas, pengunjung diarahkan ke tangga memutar untuk menuju lantai bawah. Nah, di tangga ini memiliki instalasi seni berupa gerak pembentukan bumi secara geologis dan biologis di tembok samping yang disebut sebagai instalasi Mutation in Mutations. Setelah menuruni tangga, pengunjung akan diarahkan dalam sebuah koridor yang menunjukkan seluruh replika fosil kranium Homo yang ditemukan di seluruh dunia. Lalu, pengunjung juga dikenalkan dengan persebaran rumpun bahasa Melayu Melanesia yang membentuk bahasa Indonesia serta kepulauan lainnya di Asia Tenggara dan Oseania.
Selanjutnya, pengunjung akan dikenalkan pada perkembangan kebudayaan manusia yang dipicu oleh evolusi kognitif di ruang terakhir museum. Nah, ruangan terakhir ini juga mengenalkan pengunjung pada penerapan teori evolusi dalam bidang genetika berupa artificial evolution atau evolusi buatan. Namanya Bapak sinten nggih? Nama saya Wijanto, saya selaku staf dari Dinas Pariwisata dan bekerja sebagai pemandu wisata yang ada di Museum Sangiran. Cuman basic saya cuma sebetulnya juga tiket, desain tiket juga karena saya selaku Pokdarwis intinya memberikan informasi tentang perjalanan pengunjung yang ada di Sangiran, baik itu ke museum atau ke lapisan tanah atau mungkin kebudayaan masyarakat. Jadi Museum Sangiran itu bukan hanya sekarang dengan dikelola desa wisata itu bukan hanya melihat fosil yang ada di Museum Sangiran. Jadi sekarang sudah meluas menjadi sebuah desa wisata. Untuk sejarah berdirinya museum bagaimana ya Pak? Kalau saya menjelaskan sebenarnya secara kurangnya saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kurang itu speknya itu ya. Kalau itu ya karena pertama kali seperti di pertama kali di penelitian itu ada di sana itu kemudian kan di sebuah kelompok penelitian ukuran dan ya didukung sama lapisan tanah yang ada di Museum Sangiran itu karena dulu awalnya itu lautan, jadi secara geografi harus ada lapisan tanah yang membuktikan Sangiran itu lautan. Jadi seperti Lempung Biru, nah di situ ditemukan mungkin kura-kura dan mungkin buaya. Disitulah yang biasanya hidup di binatang air yang hidup di zaman waktu itu, terutama di rawa. Kalau lautan kan dulu mungkin belum ada penghuninya. Setelah rawa menjadi karena ada penyusutan mungkin dari es dari kutub utara dan kutub selatan, mungkin ada letusan gunung berapi terangkat menjadi sebuah rawa, menjadi sebuah daratan. Nah itulah dihuni oleh Pithecanthropus itu. Jadi kehidupan Pithecanthropus itu yang ada dulu cuma di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Kenapa? Karena mungkin satu karena untuk mencari mata pencarian lebih mudah di situ, mungkin airnya juga lebih mudah di situ. Jadi makanya sampai sekarang masih banyak ditemukan fosil-fosil yang ada di pinggiran Bengawan Solo, termasuk sampai Ternate sana. Itu kan aliran Bengawan Solo. Itu Sangiran itu dulu karena yang paling banyak ditemukan itu ya di rawa-rawa, termasuk aliran Bengawan Solo. Bahkan di dalam kali pun sudah banyak ditemukan fosil-fosil, terutama binatang yang besar seperti gajah, kerbau, itu ada juga di aliran Bengawan Solo. Tapi tidak mengetemukan mestinya yang di daratnya, karena mungkin karena mencari ini, karena ada disebutkan populasinya banyak yang di daratnya, termasuk daratan Manerjo, termasuk daratan yang pernah dihuni oleh manusia purba atau Pithecanthropus yang ada di kawasan Sangiran. Karena luas Sangiran itu luas diberikan karena terdiri dari 56 km persegi yang terdiri dari 3 kecamatan di Kabupaten Sragen, 1 kecamatan di Kabupaten Karanganyar, bagiannya termasuk Lukung, Molong, Kalijambe, itulah yang memiliki kawasan khusus manusia purba Sangiran yang diakui oleh UNESCO. Secara sejarah penemuan Sangiran ini luas di Medan sendiri, dan beberapa sebuah populasi yang luas kehidupan manusia purba. Jadi populasi Homo erectus di Sangiran ini bisa mewakili 60% Homo erectus yang ada di dunia. Jadi memang senternya pusatnya di Sangiran. Jadi makanya banyak penelitian
penelitian dari luar negeri yang dipusatkan di Sangiran itu kenapa? Karena Homo erectus yang paling banyak ditemukan di kawasan Sangiran. Jelas sudah diakui UNESCO, luas Sangiran itu sekarang menjadi 59 km persegi. Kemarin itu tahun 2008 atau berapa itu 56 km persegi, sekarang menjadi 59 km persegi. Karena apa? Ya karena masih ditemukan fosil-fosil itu. Jadi terjadi peluasan area kawasan Sangiran. Lalu hubungannya dengan Museum Induk itu apa ya, Pak? Kalau di induk kan cuma melihat, oh ini pintu masuk yang mana kekayaan Sangiran itu, oh dulu itu memang lautan, di situ ditemukan ada buaya, ada kura-kura, terus habis itu agak ke darat, kerawat daratannya ada gajah itu, habis itu ada berkulnya. Nah, dari laut rawa menjadi sebuah daratan, kehidupan manusianya ada sekitar itu. Tapi kalau di ukuran secara evolusi manusia itu dari Homo erectus atau kita orang yang ada di dunia ada di situ. Mungkin dengan cari yang dari mana pasti ada. Mungkin negara mana di situ sudah ada refleksnya di gambarnya itu. Oh, ini dari Italia, dari Australia, dari Jepang, dari Cina. Itu ada semua. Maksudnya ada semua itu dikemas di klaster. Teori evolusi yang dikemukakan Darwin dan juga tokoh-tokoh sebelumnya terus mengalami perubahan dan juga perkembangan. Nah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan upaya manusia untuk menumbuhkan jati dirinya. Untuk saat ini, kita semua adalah bagian dari evolusi. Sesuai dengan prinsip evolusi, yaitu perubahan dalam perubahan. Nah, di suatu daerah di Jawa Tengah, situs Sangiran mampu memberikan kontribusi pada dunia untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana kehidupan Homo erectus, spesies yang pernah hidup sebelum spesies manusia modern saat ini. Demikian video saya hari ini. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman semua. Sampai jumpa.